Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bersama saya Ustadz Muhammad Thohir Reski. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Sebelum melanjutkan pelajaran, kita ulang pelajaran minggu lalu ya. Ada yang ingat apa saja itu struktur teks deskripsi? Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi, yaitu ciri-ciri umum objek atau benda yang dibicarakan. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu berbicara tentang bagian-bagian atau jenis-jenis benda yang dibicarakan. Yang ketiga, kesimpulan atau kesan, yaitu merupakan kesimpulan si penulis tentang benda yang dibicarakan. Sekarang kita lanjut pelajarannya ya, yaitu tentang bahasa teks deskripsi. Dalam pembahasan bahasa teks deskripsi akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kata umum dan kata khusus. Kira-kira ada yang tahu gambar apakah yang pertama kali muncul di layar? Ya, benar, ini adalah gambar seekor kuda. Bagaimana dengan gambar kedua? Ada yang tahu? Benar, ini adalah gambar seekor ayam. Bagaimana dengan gambar ketiga? Benar sekali, ini adalah gambar seekor kucing. Kira-kira dari 3 gambar yang muncul di layar, mulai dari kuda, kucing, dan ayam, apakah kata umum yang tepat untuk mengelompokkan mereka menjadi satu kesatuan? Ya, kata umum yang tepat adalah hewan atau binatang. Kira-kira di antara kamu, adakah yang tahu gambar apakah yang pertama kali muncul di layar? Ya, benar, ini adalah gambar mawar. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Adakah di antara kamu yang tahu? Ya, benar, ini adalah gambar matahari. Bagaimana dengan gambar ketiga yang muncul di layar? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali, ini adalah gambar Kemboja. Kira-kira dari 3 gambar yang muncul di layar, mulai dari mawar, matahari, dan Kemboja, apakah kata umum yang tepat untuk mengelompokkan mereka menjadi satu kesatuan yang utuh? Ya, benar, kata umum yang tepat adalah bunga. Kita buat satu contoh lagi ya. Kira-kira gambar apakah yang pertama kali muncul di layar? Ya, benar, ini adalah gambar bumi. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Tepat sekali, ini adalah gambar Saturnus. Lalu, bagaimana dengan gambar ketiga? Ada yang tahu? Ya, benar, ini gambar Mars. Kira-kira dari 3 gambar yang muncul di layar, mulai dari bumi, Saturnus, dan Mars, apakah kata umum yang cocok untuk mengelompokkan mereka menjadi satu kesatuan? Ya, benar sekali, kata umum yang tepat adalah planet. Dari contoh yang telah kita buat tadi, maka kita dapat membuat tabel kata umum dan tabel kata khusus. Dari kata umum hewan atau binatang, maka kita dapat membuat beberapa kata khusus. Misalnya, kuda, ayam, kucing, burung, ikan, belalang, dan lain-lain. Kedua, dari kata umum bunga, kita dapat membuat beberapa kata khusus juga, seperti mawar, matahari, kemboja, melati, anggrek, dan lain-lain. Ketiga,
dari kata umum planet kita dapat membuat beberapa kata khusus seperti bumi, Saturnus, Mars, Jupiter, dan lain-lain. Sekarang saya akan membuat satu contoh kata umum, yaitu buah. Kira-kira apa ya contoh kata khusus dari kata umum buah? Ya, yang pertama saya buat strawberry yang merupakan kata khusus dari kata umum buah. Yang kedua, anggur yang juga merupakan contoh kata khusus dari kata umum buah. Yang ketiga, jeruk yang juga merupakan contoh kata khusus dari kata umum buah. Kira-kira sampai di sini sudah paham kan apa bedanya kata umum dan kata khusus? Sekarang kita buat kesimpulan ya. Yang pertama, kata umum. Kata umum adalah kata yang cakupan makna atau artinya luas. Contoh, binatang, buah, bunga, dan lain-lain. Kira-kira, kamu tahu nggak kenapa binatang itu termasuk kata umum? Karena kalau saya buat contoh kalimat, saya sedang memberi makan seekor binatang. Kira-kira, kamu tahu nggak binatang apa yang saya beri makan? Tidak tahu kan? Karena saya tidak menyebutkan binatang itu secara khusus, berbeda dengan kata khusus. Kata khusus adalah kata yang cakupan makna atau artinya sempit. Contoh, ikan, anggur, anggrek, dan lain-lain. Jadi, kalau saya buat ke dalam kalimat, saya sedang memberi makan seekor ikan. Kira-kira kamu sudah jelas nggak binatang apa yang saya beri makan? Sudah jelas, yaitu ikan, yang berarti bukan domba, bukan serigala, ataupun yang lainnya. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa dimengerti dan bermanfaat buat kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.